Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Menaski Farensi dengan NIM C1 Channel 22078. Di sini saya akan mempresentasikan suatu materi yaitu tentang PPN, PPNBM, PBB, PBHTB, dan biaya materai. Yang pertama yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Jadi yang berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah para pedagang atau penjual. Namun pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan UU HPP pada bab 4 Pasal 7 Ayat 1. 1. Tarif PPN adalah 11%. 2. Tarif PPN 12% paling lambat 1 Januari 2025. 3. Perubahan tarif PPN diatur dalam PP bersama DPR dan RAPBN. PPNBM, pajak penjualan barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM ialah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. PPNBM hanya dikenakan satu kali pada saat penyerahan barang ke produsen. Tarif pajak penjualan atas barang mewah untuk barang mewah digolongkan ke dalam beberapa kategori ini. 1. Tarif pajak 10% untuk kendaraan umum kategori tertentu, alat rumah tangga, alat pendingin, hunian mewah, televisi, dan minuman bebas alkohol. 2. Tarif pajak 20% untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, alat fotografi, permadani, dan peralatan olahraga impor. 3. Tarif pajak 25% untuk kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar. 4. Tarif pajak 35% untuk minuman bebas alkohol, barang berbahan kulit impor, batu kristal, bis, dan barang pecah belah. Pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan yang disingkat PBB adalah pungutan yang harus dibayar atas keberadaan bumi dan bangunan yang memberikan manfaat dan status sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau mendapatkan manfaat padanya. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan atau PBB, tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah 0,5%. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 2, 3 KMK Strip 523 KMK /04/1998 yang mengatur tentang dasar pengenaan PBB. Dasar pengenaan PBB adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan pajak yang wajib dibayarkan kepada pemerintah untuk setiap pembelian atau pemindahan hak atas tanah dan bangunan, di mana besaran nilai pajak yang wajib disetorkan sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang biaya perolehan hak atas tanah. Dasar hukum BPHTB adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 JO. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kemudian pajak ini masuk dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD Pasal 85 sampai dengan Pasal 93. Tarif yang digunakan untuk menghitung BPHTB adalah sebesar 5% sama dengan 5% dikali NPOP dikurang NPOP TKP. NPOP PTKP yaitu nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Bervariasi ditetapkan secara regional atau perda dan paling banyak 300 juta.
Biaya materai. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, biaya materai adalah pajak yang dikenakan atas suatu dokumen, baik itu dokumen kertas maupun dokumen elektronik, yang dapat digunakan sebagai bukti atau keterangan. Dokumen yang dikenakan biaya materai: 1. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat untuk digunakan sebagai alat bukti mengenai perbuatan atau kenyataan yang bersifat perdata. 2. Akta-akta notaris termasuk salinannya. 3. Akta-akta yang dibuat oleh PPAT termasuk lengkapnya. 4. Dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. 5. Surat yang memuat jumlah uang. 6. Surat berharga seperti wesel, promes, dan askap. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.